Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat tentunya untuk kita semua. Kami akan di sini akan menyapa terlebih dahulu. Sudah hadir bersama kita ada Ibu Rosa Vivin Ratnawati. Sudah kenal semua ya? Sudah ya? Ibu Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3. Nanti B3-nya apa pasti sudah tahu karena ini yang hadir sepertinya mukanya sudah muka-muka yang B3. biasa hadir. Jangan muka B3 Bu. Baik, kemudian juga ada Pak Musin Sihab. Bapak selamat pagi. Sehat ya Pak? Sehat. Walaupun lembur terus ya Pak? Harus tetap sehat. Juga teman-teman di sini media, wartawan, teman-teman reporter, senang sekali, terima kasih sudah bisa hadir, baik yang hadir langsung di sini maupun yang hadir secara virtual. Terima kasih ya sudah hadir lagi, mudah-mudahan selalu sehat dan semangat terus memberikan informasi-informasi yang baik tentunya untuk publik di Indonesia maupun di dunia. Karena sekarang sejak zamannya internet baik Bu, Pak, itu berita kita ya sampai. Sejak ada Google Translate, nah ini mau berita kita tulis pakai bahasa Jawa, bahasa Betawi, semua nyampe di dunia luar. Jadi teman-teman rekan-rekan media sekali lagi terima kasih banyak sudah selalu membantu kami semua di sini untuk menyampaikan informasi yang baik, yang benar, tidak menyesatkan tentunya. Baik, untuk mempersingkat waktu seperti teman-teman sudah tahu bahwa kemarin malam atau tadi malam ya hari Jumat tanggal 5 November tahun 2021 telah selesai konferensi Minamata, konferensi keempat untuk Minamata Convention ya yang dilaksanakan secara virtual di Hotel Fairmont. Kita melakukannya sudah ditutup dan Ibu Rosa Vivin merupakan Presiden COP keempat ya. Apa-apa saja hasilnya nanti kita dengerin sama-sama ya. Hari ini hari Sabtu kita boleh lebih rileks Bu Dirjen, Pak Sahli. Mungkin Bu Vivin mau menyapa dulu teman-teman media yang sudah hadir. Silakan Ibu. Ya, selamat pagi kawan-kawan media, wartawan, jurnalis, baik dari media online, media cetak maupun dari media TV. Saya mau menyampaikan bahwa alhamdulillah sudah selesai. Tapi bukan sudah selesai sebetulnya. Jadi untuk COP 41 yang sesi online itu semalam sudah selesai. Tapi saya sebagai Presiden COP tidak mengetok palu untuk menutup, tapi men-scores untuk kita nanti ketemu lagi, menyambung lagi sesi fisik nanti di Bali pada bulan Maret 2022. Nah, tuh ada bocorannya ya dari Bu Vivin ya. Bali Maret 2022 ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua masih tetap sehat, kita semua bisa menjalankan semua aktivitas juga dengan lebih baik, bisa sama-sama kumpul nanti di Bali kita undang lagi nanti semuanya pasti. Baik, pastinya kita semua pengen dengar ya apa hasilnya ya kemarin. Bu Vivin, saya mau bertanya dulu sama Ibu selaku Presiden COP keempat. Sebagai Presiden COP keempat ini, hal penting apa Bu yang bisa Ibu gambarkan dulu nih Bu dan jelaskan sedikit mungkin selama konferensi 4.1 ini berlangsung. Silakan Ibu. Ya, jadi semalam kita sudah berhasil menyelesaikan untuk yang sesi online seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ekspektasinya sebenarnya kita selesai pada pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 17.30 waktu Eropa. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan mulus, negosiasi berjalan dengan lancar, maka kita bisa selesai cepat. Bahkan pihak Sekretariat Minamata juga surprise kok bisa cepat gitu menyelesaikan. Dan saya mau menyampaikan ke teman-teman semalam itu secara online hadir 900 peserta dari 135 negara konvensi ya, peserta konvensi dan ada beberapa observer dari negara-negara yang akan nantinya menandatangani konvensi Minamata ini. Dan memang negosiasi di 4 hari pertama itu cukup alot.
Mbak Nuke. Pak Musin nanti bisa menyampaikan. Jadi ada beberapa hal yang cukup alot memang terkait misalnya dengan pendanaan, atau kita gunakan memang pendanaan itu dengan fasilitas Global Environment Facility (GEF) ya. Memang banyak negara berkembang yang sangat membutuhkan bantuan ini, tapi kan dana terbatas, sehingga kriteria, kemudian hal-hal apa saja yang bisa digunakan pendanaan ini memang cukup menjadi perdebatan yang alot di antara negara-negara pihak. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa solve. Nah, yang kedua adalah keputusan untuk program work and budget tahun 2022. Jadi memang nanti Pak Sahli saya mohon juga bisa menjelaskan. Jadi untuk kontak grup untuk membahas masalah anggaran ini selesaikan pada pukul 6:30 pagi keesokan harinya. Jadi full, dan delegasi RI kita komandanin oleh Pak Staf Ahli Menteri Luar Negeri Pak Muhsin Syihab, dan luar biasa akhirnya bisa selesai dan diputuskan bahwa untuk anggaran kita hanya bicara untuk anggaran 2022. Biasanya akan bicara sampai 2023, tapi tidak bisa dilakukan karena memang perhitungan-perhitungan dengan adanya wabah pandemi COVID ini rasanya nggak bisa mengukur juga anggarannya itu, sehingga 2022. Kemudian, nah ini yang penting untuk penyelenggaraan Conference of the Parties Minamata Convention yang babak kedua lah yang akan dilakukan di Bali, pada akhirnya semua negara itu setuju dilakukan secara fisik, dan rasanya tidak ada intervensi yang menolak ya Pak Muhsin ya. Negara-negara itu menyetujui untuk kemudian dilakukan secara fisik di Bali, dan tanggalnya sudah ditetapkan yaitu tanggal 21 sampai 25 Maret 2022 di Bali. Dan diharapkan memang ada satu hal yang sulit, yaitu terkait dengan topik effectiveness evaluation. Jadi di sini nanti akan diukur kriteria dari negara-negara untuk kemudian bisa mengukur keefektifan, kemudian bagaimana pelaksanaan implementasi konvensi Minamata. Nah itu kriterianya harus kemudian disepakati. Nah untuk itulah maka diharapkan Indonesia nanti juga bisa sebagai tuan rumah bisa mendorong effectiveness evaluation ini bisa diselesaikan dengan baik pada masa kepemimpinan Indonesia sebagai tuan rumah COP Minamata Convention. Demikian Mbak Nuke. Baik, sudah cukup panjang ya. Tapi mungkin yang saya mau tanya Bu, tadi saya sempat menggarisbawahi ada yang cukup alot rupanya, tapi sepertinya monumental juga karena ternyata selesai lebih cepat ya Bu ya. Iya. Selesai lebih cepat, pihak dari Sekretariat Jenewa yang juga mungkin puas. Ya. Semua para delegasi negara-negara juga mungkin senang ya Bu, puas dengan hasil-hasil yang dinegosiasikan. Dan ternyata penutupan kemarin itu Bu bertepatan dengan Hari Cinta Puspa dan Satwa betul. Nasional Indonesia Puspa. Ya teman-teman ya. Jadi ini ternyata punya dua momen. Baik kita di tanggal 5 November ini gitu ya. Sebagai kita merayakan, memperingati untuk ikut terus melestarikan satwa dan puspanya nasional Indonesia. Nanti apa saja ikonnya jangan Bu Vivin yang ditanya ya. Nanti ada yang bisa ditanya lagi. Baik Bu Vivin, kemudian kalau untuk konvensi Minamata sendiri secara umum, secara dunia nih Bu yang Ibu sedang pimpin saat ini. Bagaimana tanggapan negara-negara atas hasil-hasilnya? Kalau melihat ini cepat, pastinya senang ya Bu, tapi mungkin ada hal-hal yang sepanjang perundingan ini yang bisa disampaikan Bu? Iya, jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan, 4 hari pertama itu berjalan agak alot. Jadi negosiasi ya memang tidak smooth. Nah ada satu hal yang kemudian membuat agak sulit yaitu secara online. Jadi kadang-kadang ya sinyal di negara pihak itu juga turun naik, bicara nggak jelas, kemudian harus diulangi lagi ya. Dan perbedaan waktu itu yang juga
cukup menjadi kendala, walaupun saya lihat negara-negara pihak itu semangat semua. Jadi ya kalau kita kasih contoh, karena kita mengacu menggunakan jamnya Eropa yang beda 6 jam dengan kita, maka kalau misalnya kita di Australia ya berarti dia 8 jam, kita mulai jam 7 malam, itu berarti dia udah mulai jam 9 malam. Kemudian ada di negara-negara Asia Pasifik ya Pak, lebih lebih di depan kita, lebih waktunya lebih duluan ya, apalagi dengan Eropa. Ada yang baru mulai di negaranya jam 2 pagi. Jadi memang kendala zona waktu itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan kita. Tapi semuanya oke, semuanya smooth, dan kita juga punya cara-cara. Sekretariat Minamata tuh kalau misalnya memang sinyalnya jelek dari negara peserta, maka mereka bisa mengirimkan email atau mengirimkan chat apa pendapatnya, dan kemudian kita sampaikan ke floor ya, bahwa ada pendapat masukan. Nah, kita lemparkan lagi apa pendapat negara lain terhadap pesan seperti itu. Jadi ini merupakan pengalaman yang luar biasa buat kami, terutama untuk memimpin dalam platform online, karena nggak mudah juga. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan semalam kita selesai dengan cepat karena memang teman-teman juga, Pak Musin sebagai Ketua Delri, ada Pak Gunawan alternate Ketua Delri yang bekerja keras, kemudian bisa juga menyampaikan. Salah satunya adalah yang masalah pertemuan fisik tahun depan di Bali. Itu kan karena ada negara-negara yang masih ragu ya, apakah COVID ini akan turun, apakah bisa dilakukan. Tapi Pak Musin luar biasa sudah menyampaikan bahwa Indonesia sudah aman dan kita punya protokol kesehatan yang baik. Mereka aman untuk bisa kemudian melaksanakan di Bali, dan itu diterima semalam dan disepakati. Demikian Mbak Nuker. Iya, Ibu. Dan rasanya kita juga di sini semua berkumpul sudah melalui protokol kesehatan yang insya Allah juga cukup baik, dan kita semua juga karena hatinya riang gembira, maka biasanya akan lebih sehat ya. Sepertinya seperti itu. Tapi tadi Bu Vivin juga sudah sampaikan bahwa ada kendala teknis online ya. Kita tahu online itu ciptaan teknologi itu ciptaan manusia katanya. Jadi nggak bisa lah dilawan dengan ciptaannya Allah. Bukan begitu ya Pak Musin ya? Siap. Oh, kita abis ini mau mendengarkan dari Pak Musin dulu Bu. Tapi bukan tausiah tentang ciptaan manusia dan ciptaan Tuhan ya. Tapi kita akan mendengarkan Pak Musin ini adalah Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk Konvensi Minamata. Pak Musin, daripada tausiah dulu nih Pak, boleh Pak dibuka Pak. Ya Pak. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, lebih segar ternyata. Walaupun loh teman-teman buat tahu ya. Tadi seperti kata Bu Vivin bilang, yang berundingan itu bisa sampai jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 7 sudah mulai lagi ya Pak ya. Wah, kebayang Pak saya, tapi Bapak tetap segar sekali Pak tampaknya. Boleh disampaikan dong Pak, apa saja sih Pak yang sudah dihasilkan khususnya untuk Indonesia tercinta ini apa Pak? Silakan Pak Musin. Terima kasih banyak Ibu Nuke, rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan banggakan. Kalau tidak salah dalam 3 minggu terakhir kita ini bertemu sudah 3 kali. Yeah. Dan ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini komitmen kami untuk selalu transparan. Apa yang sedang terjadi di ruang persidangan, kami ingin semua juga mengikuti dengan baik. Kalau ditanya kira-kira apa saja yang menjadi concern dan hasil Indonesia, setidaknya saya ingin menyampaikan bahwa ada 4 elemen utama yang menjadi concern Indonesia dan dinyatakan secara tegas dalam sidang-sidang atau negosiasi-negosiasi. Yang pertama adalah usulan tentang dilakukannya COP 4.2 atau fase yang kedua di Bali. Kita dari Indonesia tentu setelah konsultasi dengan sekretariat, dengan pertemuan-pertemuan biru sebelumnya, dengan pertemuan di regional groups, kita kemudian mengusulkan untuk diadakan
COP4 fase 2 tanggal 21 sampai 25 Maret secara in person atau face to face. Dalam pandangan yang kami sampaikan, semua yang menyampaikan tanggapan mendukung. Tidak ada satupun yang menentang. Tetapi memang ada usulan agar diadakan, sebagian kecil mengusulkan agar diadakan secara hybrid. Nah, ini mungkin tantangan kita nanti. Kita tentunya ingin semua datang secara in person, tetapi kita juga harus menyiapkan dan memfasilitasi sekiranya hal tersebut dilakukan secara hybrid. Itu yang pertama yang kita sampaikan, dan itu menjadi keputusan COP akhirnya. Keputusan COP bahwa akan dilaksanakan di Bali in person tanggal 21 sampai 25 Maret 2022. Yang kedua, statement delegasi Indonesia disampaikan terkait dengan national reporting. National reporting ini Indonesia ingin menjelaskan kepada dunia bahwa segera setelah dilakukannya ratifikasi dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2017, kemudian Indonesia menurunkannya dalam rencana aksi nasional melalui Perpres nomor 21 tahun 2019. Nah, melalui rencana aksi nasional itu Indonesia sudah menyerahkan laporan awal kepada sekretariat. Nah, kemudian kita juga menyampaikan komitmen kita untuk menyampaikan laporan secara penuh implementasi Konvensi Minamata Indonesia yang akan disampaikan sebelum deadline yang ditentukan, yaitu 31 Desember 2021. Di situ juga Indonesia menyampaikan dan mengharapkan agar semua negara pihak dapat menyampaikan laporan yang secara penuh sebelum deadline yang ditentukan. Selain itu, karena kondisi COVID, kita juga menyadari bahwa terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi mungkin oleh beberapa negara berkembang untuk memenuhi laporan secara utuh itu. Oleh karena itu, kita menghimbau kepada sekretariat, melalui statement kita, menghimbau kepada sekretariat agar dapat memberikan bantuan dan memfasilitasi negara-negara berkembang dalam menyelesaikan laporan penuhnya sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu yang terkait dengan national reporting, karena ini penting. Bagaimana kita mengukur kemajuan pelaksanaan Konvensi Minamata itu bisa dilihat dari bagaimana setiap negara pihak menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan. Ini secara tidak langsung merupakan bentuk peer review nantinya melalui national reporting. Yang ketiga, tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Dirjen, yang kita sampaikan terkait dengan program of work dan budget. Memang ini juga menjadi keputusan. Jadi ada dua keputusan utama COP Minamata 4 fase 1. Yang pertama terkait tanggal pelaksanaan in person di Bali 21 sampai 25 Maret. Yang kedua terkait dengan program of work dan budget untuk tahun 2022. Mengapa ini penting? Ini sangat penting karena terkait dengan fungsi Konvensi Minamata yang sudah memasuki masa implementasi. Karena saat ini sudah memasuki masa implementasi, maka program of work dan budget itu akan sangat berpengaruh bagaimana negara-negara melaksanakan implementasi dari itu. Dan tentunya juga kegiatan-kegiatan sekretariat yang diatur melalui program of work dan national implementation. Budget. Nah, dalam elemen ini, dalam sesi ini, Indonesia juga memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang agar diberikan fasilitas capacity building dan juga transfer teknologi. Jadi melalui program of work
dan budget itu dialokasikan juga untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Nah, itu yang ketiga, terkait dengan program of work dan budget. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah effectiveness evaluation. Effectiveness evaluation ini akan menjadi kerangka yang sangat penting efektivitas dari pelaksanaan konvensi. Mengapa demikian? Ini akan menjadi indikator compliance. Bagaimana sebuah negara pihak telah melaksanakan secara baik, runtut, dan sebagainya. Itu akan diukur dengan compliance. Dan itulah yang disebut effectiveness evaluation. Mengevaluasi supaya ada hal-hal yang mungkin menjadi praktek baik di negara pihak tertentu bisa ditularkan ke negara pihak yang lain. Ada negara pihak yang mengalami kendala, mungkin bisa diberikan bantuan capacity building. Dalam hal ini Indonesia menyatakan agar Global Effective Facility, dana dari JEF itu juga bisa dialokasikan untuk negara-negara berkembang agar pelaksanaan effectiveness evaluation ini bisa betul-betul in place 6 tahun setelah pelaksanaan COP yang pertama tahun 2017. Diharapkan 2023 itu betul-betul effectiveness evaluation sudah berjalan dengan baik. Nah, ini adalah 4 hal yang menjadi posisi utama Indonesia terkait dengan sesi utama dari COP. Tapi ada satu sesi lagi, sesi khusus yang didedikasikan untuk Indonesia selama COP 4.1, yaitu presentasi kita terkait dengan deklarasi Bali tentang perdagangan ilegal merkuri. Apakah saya bisa langsung atau nanti? Sebentar, Oke, silakan. Pak. Jangan buru-buru Pak, sabar, tahan dulu Pak, ditahan. Jadi sepertinya Indonesia untuk delegasi Republik Indonesia puas ya Pak ya dengan hasil COP 4.1 ini, puas nggak Bapak? Alhamdulillah sangat puas karena semua elemen yang kita sampaikan melalui statement dan melalui negosiasi itu betul-betul terakomodir dalam keputusan COP. Jadi dan kita melakukannya itu seperti misalnya pengusulan tanggal tidak sepihak dari Indonesia. Dilakukan konsultasi yang inklusif dengan sekretariat, dengan regional group dan juga biru. Iya. Jadi itu. Jadi ternyata teman-teman media penentuan tanggal pelaksanaan konferensi itu seperti orang mau nikah ya saya rasa ya. Soalnya apa ini kayaknya lamarannya gitu ya. Terus disepakati kedua belah pihak dulu gitu baru oh sah gitu ya. Oke kita akan melaksanakan di tanggal 21 Maret sampai 25 Maret tadi di Bali. Jadi teman-teman yang ada di sini ayo harus sehat semuanya ya. Supaya tetap menjaga prokesnya. Supaya Indonesia tetap dipercaya untuk menyelenggarakan host untuk konvensi Minamata ini ya. Tentunya ini semua harus dengan bantuan semuanya dari semua pihak. Jadi tadi Pak Muhsin sudah bilang sudah cukup puas. Kata puasnya kencang loh, puas. Walaupun lemas kayaknya Pak ya, capek kayaknya kan ya konferensinya capek karena sampai malam terus karena tadi perbedaan zona. Tapi Pak, nah yang tadi Pak, tadi kayaknya Bapak dari tadi sibuk delegasi Indonesia itu sangat mendukung atau sangat memperhatikan negara-negara berkembang. Bagaimana Pak untuk deklarasi Bali yang nanti akan kita usulkan? Apakah juga cukup? Apa maksudnya sangat kuat gitu ya Pak? Dalam dukungannya juga berperan untuk negara-negara berflower nih Pak? Kalau anak-anak zaman sekarang nyebutin negara-negara berflower Pak. Silakan Pak, sekarang boleh disampaikan Pak. Terima kasih Bu Nuke. Jadi begini. Dalam engagement kita dalam negosiasi maupun dalam pelaksanaan COP, kita itu dibangun dengan beberapa kerangka prinsip. Prinsip yang pertama kita inklusif. Kita ingin melibatkan semua pihak, baik negara berkembang, negara maju, kita harus memperhatikan concern dan kepentingan mereka semuanya. Yang kedua, transparan, seperti saya sampaikan tadi. Kita tidak ingin ada yang merasa ditinggal. Sehingga setiap saat kita harus mengupdate dan apapun yang menjadi posisi kita harus disampaikan secara lugas.
tidak ada hidden agenda. Sehingga lebih mudah kita untuk bernegosiasi. Yang ketiga, kita harus menjadi part of solution, bagian dari solusi masalah yang ada, menjadi bridge builder antara negara maju dan negara berkembang. Dan yang keempat, yang paling penting, dan ini juga menjadi arahan Presiden, adalah lead by example. Ketika kita menyampaikan apa yang menjadi inisiatif kita, sebetulnya itu yang telah dan akan terus dilaksanakan di Indonesia. Terkait dengan hal itu, kemudian kita mengusulkan yang kita sebut sebagai Bali Declaration on Combating Illegal Trade of Mercury. Deklarasi Bali untuk memerangi perdagangan ilegal merkuri. Nah, deklarasi ini sebetulnya mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama, tujuan jangka pendek, yaitu mengarus utamakan isu ini di forum-forum internasional dan kepada masyarakat internasional, bahwa perdagangan ilegal merkuri sangat-sangat mengganggu dan bahkan bisa menghambat implementasi konvensi Minamata. Itu yang pertama, mengarus utamakan. Yang kedua, kita ingin melalui deklarasi ini ada penguatan kerjasama internasional untuk memerangi perdagangan ilegal merkuri. Mengapa demikian? Karena perdagangan ini bersifat lintas negara, lintas batas. Kalau kita membatasi diri kita hanya dengan negara-negara tertentu secara rigid, maka kita pasti akan kalah dengan cara-cara mereka yang melakukan perdagangan lintas batas tadi. Oleh karena itu diperlukan kerjasama internasional. Tidak mungkin satu negara dapat menyelesaikan itu sendirian. Itu tujuan jangka menengah kita. Apa tujuan jangka panjang kita? Kalau misalnya sudah ada awareness di masyarakat internasional, ada kerjasama yang baik, kita harapkan ada tata kelola global yang mengikat tentang perdagangan ilegal merkuri. Jadi yang kita usulkan ini, kalau misalnya dapat diterima dengan baik, akan mempunyai dampak sistemik dan global. Ini yang kita harapkan menjadi bagian dari solusi. Dan kita juga mempunyai kredensial untuk itu karena kita mempunyai rencana aksi nasional dan sebagainya. Nah, itu yang terkait dengan deklarasi Bali. Dan kita sudah menyampaikan hal-hal yang menjadi substansinya dan sebagainya dalam sesi khusus. Sudah banyak pandangan, ada juga masukan tertulis. Nanti kita akan mengkonsolidasikan semua masukan tertulis itu dan kita sudah mengidentifikasi negara-negara yang perlu kita dekati secara khusus. Karena mungkin perlu pendalaman, dialog secara bilateral mungkin dengan beberapa negara yang sudah memberikan masukan-masukan terkait deklarasi Bali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Muhsin, Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk Konvensi Minamata. Jadi penyampaiannya juga sangat kronologis ya, rasanya ya, sangat detail juga Pak. Tapi dari tadi udah nyebut-nyebut deklarasi Bali. Bu Vivin, sebagai Direktur Jenderal nih, sekarang saya nanyanya Bu, bukan sebagai Presiden COP aja nih Bu. Persiapannya gimana Bu untuk menuju COP 4.2? Apa yang paling utama yang harus disiapkan atau yang sudah disiapkan mungkin Bu, silakan Bu. Iya, untuk persiapan COP 4 sesi 2 yang akan dilaksanakan di Bali bulan Maret 2022, tentu saja memang jauh-jauh hari kami sudah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga yang terkait. Jika terkait dengan diplomasi politik, tentu politik luar negeri, tentu saja dengan Kementerian Luar Negeri. Kemudian jika terkait dengan masalah COVID, bagaimana kesiapan Bali terkait dengan tata cara untuk penanganan COVID dan sebagainya, tentu saja dengan Kementerian Kesehatan dan juga Satgas COVID. Dan juga bagaimana kemudian nanti di imigrasi bandara internasional Bali itu nanti menerima tamu dari negara-negara lain,
bagaimana tata caranya, kemudian ngecek persoal masalah-masalah COVID. Nah itu tentu saja harus dilakukan, dan juga keamanan itu paling penting. Kami koordinasi dengan Polda Bali, dan insya Allah nanti hari ini dan besok tim dari Sekretariat Minamata akan melakukan pengecekan ke Bali bersama dengan tim kami dari Direktorat Jenderal PSLB 3, dan nanti dari Sekretariat Minamata mereka akan turun sebanyak 4 orang atau 5 orang, dan tidak hanya yang dari Jenewa yang akan datang, tapi juga ada tim keamanan dari UN dari Nairobi yang akan datang ke Bali untuk mengecek. Dan saya yakin Indonesia sudah siap, dan kita juga setelah ini akan menyelenggarakan G20 ya Pak Sahli ya. Jadi memang konvensi Minamata 4 yang bagian kedua ini bisa sebagai cerminan nanti untuk bagaimana G20 dilaksanakan, yang tentu saja nanti para kepala negara yang hadir. Demikian Mbak Nuka. Iya, jadi sepertinya kita memang sudah cukup siap, dan tapi tentunya harus lebih bersiap-siap lagi. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti ya, tapi kita selalu berdoa. Ini mumpung ketua delegasinya Pak Sahli ini loh ya. Doanya kayaknya makbul kayaknya ya. Jadi mungkin kita bisa sama-sama teman-teman media, dari kami, dari KLHK, dari Kemenlu, dari Kemenkes, dan semua pihak. Dan tentunya tadi lagi-lagi saya harus bilang, teman-teman media, tadi kalau kata Pak Sahli, yuk kita jadi part of solution, kerennya. Kalau Pak Sahli bilangnya gitu ya, keren, Kemenlu. Kalau saya dari KLHK, yuk kita jadi bagian daripada mencari solusi. Atas apa sih? Indonesia tuh hebat loh. Indonesia tuh bisa loh. Jadi bukan hanya perkara merkuri nih ya, buat teman-teman media dan semuanya, kita bisa nunjukin kepada semuanya, kepada dunia luar, dan pastinya ke kita sendiri, ke publiknya kita, bahwa Indonesia tuh memang siap menghadapi segala isu apapun, termasuk isu-isu global tadi, karena kita juga nggak bisa berdiri sendirian. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan dulu dari Ibu Dirjen selaku Presiden COP 4.1 dan 4.2. Iya. Ada terakhir nih. Oh iya baik. Ini sebenarnya tadi saya mau minta Bu. Tapi nggak apa-apa Ibu. Ya, ini kan kita lagi santai-santai saja Ibu. Jadi silakan Ibu kalau ada lagi ini closing statement yang akan Bu Dirjen sampaikan. Silakan Bu Vivian. Saya mau sampaikan ke teman-teman wartawan bahwa Indonesia sangat siap untuk menyelenggarakan konferensi internasional atau acara-acara internasional. Dan memang Indonesia kita kalau untuk terkait dengan COVID-19 kan kita sudah sampai pada istilahnya tahapan 1 ya. Level 1. Level 1. Jadi dan kita menurut saya juga sangat ketat dalam melakukan prokes. Karena kalau saya dengar dari teman-teman yang sekarang lagi di Eropa, mereka itu pakai masker itu hanya kalau di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan mereka bisa buka masker. Tapi kan kalau kita kan strict banget gitu untuk masalah masker, cuci tangan dan sebagainya. Jadi saya mau menyampaikan jangan ragu terhadap Indonesia, kita bisa lakukan. Dan ada satu hal lagi, banyak pertanyaan pada saya sebetulnya. Apa sih tujuannya konvensi Minamata? Sekali lagi, konvensi Minamata ini adalah terkait dengan pengurangan dan penghapusan merkuri. Merkuri itu hadir di sekeliling kita tanpa kita sadari. Jadi baik dari alat-alat rumah tangga, dari energi, dari manufaktur, maupun alat-alat kesehatan. Merkuri itu sangat berbahaya untuk kesehatan lingkungan dan manusia, sehingga pemerintah Indonesia sangat menyadari tentang hal itu. Ibu Menteri LHK juga mendorong untuk Minamata ini kemudian bisa bisa hanya menjadi sejarah di Indonesia, dan komitmen kita untuk menghilangkan merkuri sama sekali di tahun 2030 sangat kuat. Sehingga saya mohon bantuan teman-teman wartawan untuk bisa, kalau misalnya ada pertanyaan atau
bertanya tentang penambangan emas skala kecil dan sebagainya. Nah itu saya terbuka untuk bisa memberikan informasi. Demikian Mbak Nuka. Iya, bahkan Bu Vivin pernah bilang loh, kalau mau diajak lihat ya Bu ya, Iya. ke lapangan, ayo kita Nanti lihat kita sama-sama. arrange aja Mbak Nuka. Iya, Ya, kita betul. kunjungi daerah-daerah yang memang sudah menggantikan teknologi penambangan emasnya yang dulu pakai merkuri sekarang menjadi non merkuri. Nah, jadi nanti habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ada tim humas di sini yang cukup ramai sepertinya. Kita bisa ngobrol, kita schedulekan sama-sama. Iya. Ya, kapan kita mau lihat tadi karena Iya. ada pesan khusus dari Pak Musin tadi. Ya, lead by example. Jadi Indonesia bisa kasih tunjuk, teman-teman bisa beritakan, bisa tulis bahwa Indonesia sudah melakukannya. Pak Musin, 1-2 kata, kalimat, silakan Pak. Closing statement. Lebih juga apa? Oh iya, lebih juga nggak apa-apa. Saya seneng aja Bu ngelihat Pak Musin tersenyum tuh manis kan. Silakan Bapak. Iya, terima kasih banyak. Ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, dengan COP 4 fase 2, saya kira itu seperti yang disampaikan oleh Bu Dirjen, akan menjadi indikator kesiapan kita untuk memberikan kepercayaan kepada para investor bahwa bisnis di Indonesia sudah berjalan relatif normal. Yang kedua, melalui COP 4.2 dan 4.1 juga, COP 4 Minamata, kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah negara yang selalu comply dengan apapun komitmen yang kita sampaikan. Dan yang ketiga, yang paling penting menurut saya adalah bahwa semua pihak memberikan kepercayaan penuh kepada Indonesia. Dan itu sudah dibuktikan dengan statement negara-negara pihak yang mendukung penuh dilakukannya pelaksanaan COP 4.2 secara in person penuh. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Musin. Terima kasih Bu Rosa Vivin. Jadi kalau saya boleh ngomong, yuk kita semua sama-sama hentikan penggunaan merkuri ya. Kita lindungi lingkungan kita lindungi kehidupan kita. Sehingga mari kita boleh sama-sama bicara Ibu. Let's make Mercury history. Terima kasih dari saya Nuka Mutikania. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya.